mudah-mudahan doain aja. Hubungan yang sudah berlangsung lama itu rencananya pada Agustus 2002 akan segera mereka resmikan, tetapi kemudian diundur. Kala itu, inilah penuturan Rahel tentang rencana pernikahannya itu. Tahun depan insya Allah. Tunda kan? Tahun ini ketunda, jadi tahun depan. Tapi sayang, pada pertengahan 2003 kami mendapatkan kenyataan yang berbeda. Ketika ditanya soal rencana pernikahannya, Rahel tampak. Usaha keras Nurul Arifin untuk menyalurkan aspirasi lewat bangku legislatif sepertinya belum akan terwujud. Meski sebuah lembaga penelitian menobatkan ia sebagai caleg terpopuler dari kalangan artis pada pemilihan umum kali ini, pada kenyataannya, ibu dua orang putra dan putri yang merupakan caleg dengan nomor urut 3 untuk daerah pemilihan Kerawang dan Purwakarta itu harus rela kehilangan kesempatan duduk di kursi parlemen karena terjegal sistem. Walau batal menjadi anggota dewan, Nurul Arifin yang kami temui di sebuah acara mengaku hanya bisa pasrah. Perolehan suara di daerah pemilihan saya itu paling tinggi, ya. Tapi akhirnya nasib membuat saya tidak bisa duduk di legislatif gitu. Tapi buat saya ya udah nggak apa-apa, diterima aja gitu. Untuk menuju ke kursi legislatif, tidak sedikit biaya dan tenaga yang sudah ia keluarkan pada ajang kampanye lalu. Ketika itu ia pun mengaku optimis dapat melangkah dengan mulus. Tapi sayangnya nasib belum membawanya ke posisi idaman itu. Optimis dong, pertamanya sih optimis. Tapi waktu tanggal 5 April itu pas pemilu kan siang harinya kita sudah dapat data tuh ya, siang sampai malam sampai besok paginya masuk terus itu ke SMS saya. Nurul suaranya segini, terus Ade Komarudin segini, Wasma segini gitu ya. Dan saya selalu memimpin, tapi setelah sehari, 2 hari, 3 hari baru saya sadar bahwa ada sistem BPP yang membuat mungkin saya terjegal dengan sistem ini gitu. Ya udah gitu, ya udah saya nikmatin aja lah. Kecewakah ia dengan kegagalannya itu? Kegagalan itu membuat saya tough, membuat saya tambah kuat gitu ya. Jadi yang kayak kemarin saya berpikir, saya pasti nggak tembus gitu. Itu sudah tidak mendatangkan lagi kesedihan di diri saya gitu. Jadi saya menerimanya dengan besar hati aja. Kalau akhirnya ia bisa sedikit berbangga hati, selain karena predikat artis caleg terpopuler, dengar-dengar sebagai salah satu caleg dengan suara cukup banyak, ia akan memperoleh penghargaan dari partai politik yang mencalonkan dirinya. Tubuh mungil serta rambut ikal merupakan ciri khas dari Rahel Maryam Saidina. Dara tomboy yang memulai awal karirnya sebagai model video klip ini cepat dikenal oleh masyarakat karena kematangan aktingnya. Bahkan demi mendalami seni perannya, ia nekat belajar ke negara Jerman. Tetapi selain akting masih banyak hal lainnya yang menarik untuk disimak dari diri Rahel Maryam. Baiklah pemirsa, mari kita simak bersama penuturannya pada segmen flashback berikut ini. Nama lengkapnya Rahel Maryam Saidina. Lahir di Bandung 20 April 80 dari ayah keturunan Palembang Maroko bernama Indra Saidina dan ibu campuran Jerman Sunda bernama Marina Triawati. Di usia 12 tahun, Rahel harus menerima kenyataan kedua orang tuanya bercerai. Sejak saat itu, ia hidup dengan sang ibu. Hebatnya, sebagai gadis belia, ia bisa menerima perceraian itu dengan lapang dada. Aku dari kecil, pemikiran aku ya udah memang mereka harus bisa gitu, memang mereka mungkin nggak cocok. Buat aku ya, aku nggak kehilangan mereka, aku masih tetap, toh kalau aku mau aku masih bisa ketemu sama mereka berdua. Tapi bagi banyak orang, peristiwa itu dinilai tetap mempengaruhi perkembangan hidup Rahel. Di antaranya tampak dari cara bergaul Rahel yang condong untuk lebih memilih teman pria daripada wanita. Ini konon disebabkan oleh dorongan bawah sadar Rahel yang haus akan figur seorang ayah. Seringkali orang-orang yang ngamatin aku dari luar gitu, bukan dari diri aku sendiri, orang-orang sekitar kadang-kadang suka ngomong, wah kalau kayaknya ini deh kehilangan figur ayah deh, soalnya kayaknya kenapa temen lu banyak laki-laki, karena mungkin lu sebetulnya mencari figur ayah. Ya banyak yang menganalisa aku seperti itu. Jika Rahel merasa lebih cocok bergaul dengan kaum pria, itu memang benar. Dan hal itu bisa jadi lebih disebabkan oleh pembawaannya yang tomboy sejak kecil. Bandel, terus pecicilan, tomboy,
Terus saudara sepupunya memang kebanyakan laki-laki semua. Aku dari pihak nyokap aja cucu perempuan satu-satunya. Kebetulan ayahku tuh memang pengen punya anak laki-laki, terus dia ya seneng aja gitu loh punya anak tomboy gitu, malah dibentuk gitu sama dia. Sosok sulung dari dua bersaudara ini kemudian mulai dikenal masyarakat setelah ia muncul sebagai foto model, bintang iklan, dan video klip. Kemudian, nama dan sosoknya semakin populer setelah ia membintangi beberapa sinetron dan film layar lebar. Aku mulai karir aku awalnya kan sebetulnya bintang iklan dulu, main-main iklan, main video klip. Ya terus bertahap lah, sedikit-sedikit orang mulai tahu aku di iklan, tahu di video klip, mulai ditawarin sinetron, film, ya bertahap aja sih. Kembali ke soal kedekatannya dengan kaum pria. Di usia 13 tahun pula, konon Rahel yang memiliki begitu banyak teman pria, tiba-tiba merasa memiliki ketertarikan yang berbeda kepada seorang pria bernama Paul Gunawan, saudara jauh yang berusia 13 tahun lebih tua darinya. Di kemudian hari, ketertarikannya itu ternyata berkembang menjadi hubungan asmara. Pacaran baru 2 tahun, tapi kita kenal udah dari 9 tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan, doain aja. Hubungan yang sudah berlangsung lama itu, rencananya pada Agustus 2002 akan segera mereka resmikan, tetapi kemudian diundur. Kala itu, inilah penuturan Rahel tentang rencana pernikahannya itu. Tahun depan insya Allah. Tunda kan? Tahun ini ketunda, jadi tahun depan. Tapi sayang, pada pertengahan 2003 kami mendapatkan kenyataan yang berbeda. Ketika ditanya soal rencana pernikahannya, Rahel tampak bimbang. Aku sekarang lagi banyak-banyak nanya lah ke yang di atas gitu. Dia jodoh saya bukan. Kalau jodoh saya ya tunjukin jalan, kasih jalan supaya kita terus. Kebimbangan itu ternyata berlanjut menjadi keretakan sampai akhirnya hubungan mereka pun bubar di tengah jalan. Awalnya Rahel yang kami temui dalam berbagai kesempatan berusaha menutupi ketidakharmonisan hubungan mereka. Enggak ada apa-apa, bener, enggak ada apa-apa. Jawaban sebaliknya justru datang dari Paul alias Gun-Gun. Kala itu Gun-Gun yang tampak kesal membeberkan kondisi hubungannya dengan Rahel. Ya betul gitu, mungkin udah nggak sama saya lagi. Ya sebenarnya 2 hari itu ya, baru-baru ini ya, minggu ya, hari Minggu baru 2 hari. Tidak ada yang bilang putus gitu, tapi sudah nyata jelas tidak bisa diteruskan lagi gitu. Saya langsung menerangkan, saya langsung telepon ibunya di tempat itu juga. Ya jadi saya make it clear bahwa ini terjadi sesuatu yang tidak mungkin saya telan. Selain masalah hubungannya dengan Paul Gunawan, ada satu lagi kehidupan pribadi Rahel yang jadi buah bibir. Apalagi kalau bukan kasus peredaran VCD porno, di mana Rahel menjadi salah satu artis yang menjadi korban. Jadi karena kita korban semua seperti kayak Femi tadi, saya minta dukungan dari teman-teman. Semoga pelaku yang sebenarnya cepat tertangkap. Itulah sekelumit jalan hidup yang harus dilalui Rahel. Cukup terjal dan berliku, tapi tidak lantas membuatnya terpuruk pilu. Rahel malah terus bergulir berkejaran dengan waktu. Setelah kasus VCD porno dan kandasnya hubungan asmara, ia malah semakin giat meniti karir sambil tidak lupa menuntut ilmu. Sastra dan panggung teater coba ia jajal. Malah untuk mengasah kemampuannya di bidang seni peran, ia rela menuntut ilmu sampai ke Jerman. Kehidupan asmaranya pun tidak lantas redup. Karena setelah dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan Roman, teman kuliahnya di Jerman, Rahel pun kini memproklamirkan kedekatannya dengan Muhammad Akbar Perdana atau yang akrab dipanggil Ebes. Dia temennya adik aku, terus dibawa main ke rumah. Main udah jadi temen dulu sih, jadi temen jalan-jalan lah, nonton apa biasa kakak sama adek gitu dengan temannya. Terus lama-lama deket, ya udah, terus jadi aja nggak tahu deh gimana ceritanya. Di hari ulang tahunnya Sabtu 20 April lalu, kami temui Rahel memang nempel terus pada Ebes. Hari itu kebahagiaan tampak benar memancar dari wajah Rahel. Umur baru dan kekasih baru menjadi kado istimewa buatnya. Ini tuh apa ya, ulang tahun yang paling menyenangkan, terus yang paling mengharukan, terus nggak mungkin bisa dilupain. Soalnya di ulang tahun kali ini aku dikasih pacarku sesuatu yang benar-benar aku pengen banget. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabar Minggu. Dan berikut adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Nicholas Saputra kami temui di sebuah acara. Masih seperti dulu dengan kesederhanaannya yang justru mengundang mata untuk tetap menatap.
Usai membintangi 2 film layar lebar, ia memang lama menghilang dari layar kaca. Banyak kabar terdengar kalau popularitas lelaki bermata tajam yang akrab disapa Niko itu telah menghilang seiring dengan terlupakannya film Ada Apa Dengan Cinta yang melambungkan namanya dulu. Tapi ia santai saja. Ia justru mengaku bukan artis...